Sosok di ujung lorong. Ini adalah kisah dari seorang pria bernama Anton yang tinggal di Jakarta. Tahun 2009, Anton baru saja pindah ke sebuah apartemen tua di pusat kota. Apartemen itu memiliki lorong panjang dan sempit yang terasa aneh setiap kali Anton melewatinya. Meski cukup murah, apartemen itu terkesan sedikit angker dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan lampu yang sering redup sendiri. Suatu malam, Anton baru pulang kerja sekitar pukul 11 malam. Saat ia berjalan menuju apartemennya, lorong itu terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada suara langkah kakinya yang bergema di sepanjang dinding. Ketika dia hampir mencapai pintu unitnya, dia mendengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Merasa ada seseorang, Anton menoleh. Namun, yang dilihatnya hanya lorong yang kosong. Tak ada siapapun di sana. Dengan jantung yang mulai berdegup kencang, ia berusaha tetap tenang dan melangkah lebih cepat menuju pintu apartemennya. Ketika dia membuka pintu dan masuk, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, seolah-olah seseorang berlari ke arahnya. Anton segera menutup pintu dan menguncinya. Namun, rasa penasaran membuatnya mengintip lewat lubang intip di pintunya. Apa yang dia lihat membuat darahnya membeku. Di ujung lorong, terlihat sosok bayangan samar berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung dengan kepala sedikit miring. Sosok itu tampak lebih tinggi dari manusia normal. Dan meski lampu lorong sudah redup, Anton bisa melihat bahwa wajahnya pucat dengan mata yang hitam dan kosong. Anton langsung mundur dari pintu. Jantungnya berpacu cepat. Dia tak tahu harus berbuat apa. Namun, yang lebih mengejutkan, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, 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 tok. Anton tidak berani menjawab. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan dia berusaha mengatur napas. Ketukan itu berlanjut, semakin keras dan cepat. Anton memberanikan diri melihat lagi melalui lubang intip. Namun, sosok itu kini sudah tak ada. Selama beberapa menit, Anton hanya berdiri di sana, menunggu. Setelah ketukan berhenti, dia memutuskan untuk tidur di ruang tamu dengan lampu menyala. Malam itu, dia tak bisa memejamkan mata. Ketakutan bahwa sosok itu akan kembali menghantuinya sepanjang malam. Keesokan harinya, Anton bertanya kepada petugas keamanan gedung, apakah ada orang yang pernah mengalami hal aneh di lorong tersebut. Petugas itu dengan wajah serius menjawab bahwa beberapa tahun sebelumnya, seorang wanita penghuni apartemen itu ditemukan meninggal di lorong karena bunuh diri. Beberapa penghuni lama mengatakan mereka sering melihat bayangannya di ujung lorong di malam hari. Setelah malam itu, Anton mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap kali ia pulang larut malam, sosok itu, meskipun tak selalu terlihat, membuat keberadaannya terasa di lorong itu dengan suara langkah kaki, ketukan pintu, dan terkadang bisikan halus yang tak jelas. Anton tak pernah tahu apa yang diinginkan sosok itu. Tapi, setelah beberapa minggu dihantui, ia memutuskan untuk pindah dari apartemen tersebut. Baginya, apartemen itu terlalu menyimpan kengerian yang tak bisa dijelaskan, dan dia tidak ingin tahu lebih jauh tentang apa yang menghantui lorong itu. Cerita ini sering diceritakan oleh mantan penghuni apartemen itu, dan hingga kini, lorong tersebut dikenal sebagai lorong hantu oleh penduduk sekitar.